Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian ke jalan Allah dengan basyirah, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Maha suci Allah dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Seorang murabi haruslah memahami proses pendidikan, proses tarbiyah, fase-fase dakwah untuk melakukan kaderisasi. Seorang murabi seharusnya faham tentang tahapan-tahapan dakwah ini, tahapan dalam proses pendidikan dan kaderisasi ini. Di antaranya yang pertama adalah fase tabligh. Fase tabligh sebagai alat untuk mengajak manusia secara umum. Penekanannya lebih bersifat informatif, berupa penyampaian secara menarik dan simpatik terhadap ajaran Islam. Sasaran utama dari fase tabligh ini adalah umat Islam yang masih awam, yang masih umum, bahkan kalangan orang-orang di luar Islam. Diharapkan mereka tertarik dan simpati kepada Islam sehingga berhasrat ingin mengkaji dan mempelajari Islam lebih mendalam. Dan orang-orang di luar Islam bisa memandang Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, lantas mereka tertarik dan masuk ke dalam agama Islam. Sesuai dengan namanya, fase dakwah ini bersifat massal. Artinya mempunyai jangkauan yang luas sejauh mungkin. Karena itu pada tahapan ini harus dihindari pembahasan materi yang bertele-tele dan membosankan. Apalagi materi yang menyeramkan. Karena itu materi dalam fase tabligh ini harus sederhana, mudah dicerna, dan mampu menggugah hati dan pikiran manusia. Tujuannya informasi tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai wadah atau manhaj kehidupan untuk memotivasi mereka dalam beramal, menggugah hati mereka, menjalin ukhuwah di antara umat Islam, dan membentuk opini. Itu di antara tujuan fase tabligh ini. Bentuknya bisa ceramah umum, bisa tabligh akbar, bisa ceramah hari besar Islam, atau ceramah bulanan, atau ceramah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, aksi solidaritas, aksi tentang Palestina misalnya. Ini adalah di antara bentuk-bentuk tabligh. Yang kedua, tahap kedua itu disebut dengan fase ta'lim. Fase ta'lim ini adalah pengajaran yang penekanannya lebih pada aspek keilmuan. Bagi mereka yang sudah tertarik dan simpati kepada Islam, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan sakofah Islamiyah atau wawasan keislaman, sehingga mereka itu bisa memahami dan mengerti dengan baik tentang ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh, secara kafah, dan pada gilirannya pengetahuan yang cukup itu akan membawa mereka untuk beramal islami, beramal dengan baik
beramal soleh. Dan ini tujuannya agar mereka benar-benar faham tentang Islam itu secara kafa menyeluruh. Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Islam itu adalah manhaj hidup, jalan kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah yang telah mengutus Rasul kepada kaum yang ummi, kaum yang belum mengerti, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, untuk membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kitab ilmu dan hikmah, Al-Quran dan sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bentuk taklim ini biasanya adalah bedah buku, kajian kitab, kajian tematik yang diadakan di masjid, mengadakan daurah, membina remaja masjid, melakukan tazkiyatun nufus. Ini fase yang kedua. Dan fase yang ketiga adalah fase takwin atau pembinaan. Maka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin belajar Islam, diadakan pendekatan secara personal yang disebut dengan dakwah fardiyah, sebagai sarana memilih para calon binaan untuk dibina dan dikaderisasi, untuk melakukan proses kaderisasi. Maka setelah mereka terpilih, diadakanlah fase takwin atau pembentukan atau pembinaan secara sistematik, secara terus-menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pembinaan di Darul Arqam. Dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Pada tahap ini, pembentukan seseorang atau kader atau binaan itu sehingga mereka selalu dibina secara terus-menerus sehingga menjadi orang yang siap untuk berdakwah, memiliki dedikasi dan semangat juang dalam mendakwakan Islam. Tempatnya bisa di masjid atau di rumah. Di rumah yang kecil pun bisa pembinaan, karena pembinaan ini orangnya nggak banyak, hanya terbatas. Ruangan halaman rumah bisa jadi kelas, ruang tamu bisa jadi kelas, ruang keluarga bahkan ruang makan bisa jadi kelas, kamar-kamar pun bisa dibuat jadi kelas. Kasurnya dilipat atau didirikan, ruang kamar bisa dijadikan kelas. Begitu, jadi di rumah yang mungkin tidak begitu luas pun bisa diadakan pembinaan atau kaderisasi. Inilah yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan bentuklah di antara kalian sekelompok orang yang selalu mengajak kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104.
Pembinaan yang berhasil adalah pembinaan yang terarah, terprogram, terencana dengan baik. Karena itu akan sulit jika pembinaan itu berhasil dengan baik jika dilakukan secara massal, pesertanya banyak, secara sporadis dan temporal. Maka itu dipilih pesertanya yang sudah benar-benar ingin mendakwakan Islam, yang benar-benar menuntut ilmunya, dipilih untuk dibina. Rasulullah SAW melakukan program takwin ini, pembinaan ini di kota Mekah selama 13 tahun. Maka tentu proses takwin ini tidak sebentar. Dia membutuhkan waktu yang lama. Pesertanya bisa dari anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Asal mereka siap dibina, semangat menuntut ilmu, dan mau mengikuti program pembinaan secara intensif, terus-menerus, maka berapapun usia mereka, masih remaja atau orang tua, nggak masalah. Melalui pembinaan yang rutin, yang terus-menerus dan terarah ini, seseorang akan diharapkan memahami Islam dengan baik dan memenuhi syarat sebagai seorang dai yang siap menyebarkan dan mendakwakan nilai-nilai Islam ke masyarakat, ke keluarganya. Yang keempat, fase keempat adalah fase tanzim. Fase tanzim atau pengorganisasian. Ini sebagai kelanjutan dari fase takwin dan pembinaan, ya, fase takwin atau pembinaan. Maka dakwah Islamiyah yang baik itu tidak cukup sekedar membentuk dan mengkader pribadi muslim yang berkualitas, tapi hendaklah harus dihimpun mereka, disatukan para pribadi-pribadi unggul ini dalam satu satu barisan perjuangan yang tertata dengan baik, tidak berserakan di sana-sini. Karena apabila pribadi-pribadi unggul ini berdiri sendiri-sendiri, akan menjadi bumerang, tidak banyak manfaatnya, dan bisa menjadi faktor tafarruq atau perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itu Rasulullah SAW menekankan untuk kewajiban kita selalu berjamaah, bersama-sama, terorganisasi. Sebab serigala hanya akan memangsa kambing yang sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya seperti sesuatu bangunan yang kokoh, yang tersusun, rapi, kokoh, dan kuat. Surat As-Saff ayat 4. Dan yang kelima, apabila proses tanzim ini, ya, kerja jamaah yang rapi, yang istiqomah dan terarah, maka tahap selanjutnya adalah tanfis, yaitu pelaksanaan yang betul-betul bisa diwujudkan dengan itqon, dengan baik, yaitu ajang amal bersama bagi para kader untuk berkiprah di dalam dunia dakwah. Adanya kebersamaan, adanya amal jama'i, terkoordinir dengan baik dalam menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh alam. Inilah tahap-tahapan masalah fase-fase pendidikan atau fase-fase dakwah yang harus diketahui oleh para murabbi, para pembina. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.